Selamat bertemu kembali dalam sebuah tayangan Salam Analisa Tanda Tangan. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang kelima tentang kerumitan. Sudah perhatikan baik-baik tentang kerumitan. Itu ada yang rumit dan ada yang sederhana. Kalau yang rumit perhatikan goresannya itu banyak, bertumpuk, kadang-kadang saling bersilang. Jadi kalau mau mencari ujung awal sampai garis awal sampai kepada garis akhir itu kita sulit menemukan. Sementara yang di sebelah sini, di kiri saya, itu tanda tangan dalam bentuk sederhana sehingga sangat mudah dicontoh, ya. Ada dua tipikal saudara tanda tangan itu. Yang rumit itu bertumpuk, menekan, kadang-kadang arahnya juga nggak beraturan. Ada yang beraturan, ya, ada yang tersusun dengan baik, ada konsep, tapi tetap itu kategori rumit. Dan ada yang sederhana, tanda tangannya kurang lebih seperti ini. Saudara-saudara, apa itu yang dengan kerumitan? Saudara kan bertemu dengan tanda tangan yang rumit, ya, pasti ada yang ketemu. Tanda tangan yang rumit, saudara, kelebihannya itu orangnya suka berpikir, orangnya itu senang belajar. Jadi kalau mengamati sesuatu itu mengamati sampai dalam, bahkan terlalu berlebihan. Jadi itu orang rumit. Jadi orang rumit itu senang dengan teori-teori, senang dengan pikiran-pikiran yang kadang orang lain nggak pikirkan, dia pikirkan. Dalam batasan tertentu, saudara-saudara, itu baik, ya. Tetapi ini batasan rumit. Nah, orang rumit, saudara, seringkali mengalami kendala. Kendala antara menghubungkan apa yang dipikirkan itu diwujudkan di dalam nyata. Jadi kalau bertemu dengan orang rumit, teorinya banyak, pikirannya jauh, lalu kalau ngomong panjang lebar, kadang-kadang kita tidak paham, ya, dia ngomong apa begitu kan, ya. Setelah kita jelas apa yang diomongkan, seringkali orang rumit mengalami kesulitan di dalam mengaplikasikan apa yang dia yakini, ya. Sehingga teoritikal banget orang seperti ini dan susah untuk masuk katakanlah ke level yang paling bawah. Bagaimana mempraktiskan sesuatu? Sedangkan orang cerdas itu, saudara-saudara, membuat yang rumit itu jadi sederhana, sehingga apa yang dipikirkan, apa yang dirancangkan akan bisa diwujudkan di dalam hal yang nyata. Orang rumit ini sudah berpikirnya rumit, kadang-kadang ada pikiran-pikiran yang luar biasa, namun selalu tercampur dengan pikirannya dia, dengan idealismenya, kadang-kadang sedikit berhalusinasi, ya, meyakini sesuatu yang sebetulnya sangat tidak umum, dan kalau dipaksakan juga itu tidak akan. Saudara, beda, ya, orang cerdas itu dengan orang rumit itu beda. Jadi orang cerdas itu yang rumit jadi sederhana, yang ide itu menjadi kenyataan. Nah, orang rumit ini, yang rumit tetap rumit, dari atas sampai ke bawah dia tetap rumit. Dan pikirannya itu, saudara, itu susah dipahami, ya, susah juga beradaptasi. Itu orang yang rumit. Orang yang rumit juga, saudara, susah mempercayai orang lain. Jadi suka penuh dengan kecurigaan. Jadi hal sederhana itu estimasinya, hitungannya itu terlalu banyak. Jadi rumit, ya, seperti ini. Rumit lah, ya. Itu lebih kepada negatif, ya, lebih kepada negatif. Tapi apakah orang itu normal atau tidak, ya, dia tetap bisa berfungsi dengan bidangnya, ya. Tapi mengalami banyak masalah di dalam hal sosial, di dalam hubungan, di dalam kerjasama. Nah, sekarang tanda tangan yang sederhana, saudara. Tanda tangan yang sederhana ini, saudara-saudara, belum tentu bodoh, ya. Tanda tangan sederhana itu, saudara, lebih kepada menunjukkan hidup dia itu apa adanya. Dia tidak menutupi, dia tidak bermuka dua, ya, dia tidak munafik, ya, dia apa adanya. Dan orang yang tanda tangan sederhana ini, saudara, itu jarang konflik, ya. Dia tidak suka konflik, dia tuh tidak suka kerumitan, dia tidak suka membuat hal-hal yang dihadapinya itu kemudian malah menjadi makin tidak jelas. Jadi orang yang tanda tangan sederhana itu sangat mudah didekati, sangat mudah berkawan, sangat mudah bekerja sama. Itu orang yang sederhana. Jadi orang yang tanda tangan sederhana itu, saudara, sangat terbuka. Namun orang tanda tangan sederhana kadang-kadang itu kurang percaya diri, ya. Jadi kurang percaya diri, sebetulnya dia punya potensi, tapi dia tidak mau mengembangkan lebih. Karena mengapa? Karena dia menerima diri terlalu apa adanya. Jadi itu yang membuat dia
kurang percaya diri. Nah, orang yang tanda tangan sederhana juga di dalam kasus-kasus yang membutuhkan ketegasan, membutuhkan bersikap, membutuhkan bahwa kamu harus berbeda dengan orang lain, ya. Di dalam kondisi itu saudara, kita tidak bisa terus di tengah-tengah. Ya, orang sederhana kadang-kadang cenderung sulit ya untuk memutuskan. Namun apakah dia tidak bisa bersikap? Dia bisa. Bersikap untuk dirinya sendiri itu dia bisa, ya. Namun saudara, ketegasan seringkali itu yang menjadi kendala. Nah, kalau dibilang saudara, mana yang lebih bahagia? Tanda tangan rumit ya untuk yang bersangkutan atau tanda tangan sederhana? Saudara, orang yang tanda tangan sederhana adalah kategori orang yang hidupnya itu bahagia. Karena kenapa? Dia tidak banyak tuntutan, dia tidak banyak ekspektasi, dia orang yang sangat bisa menerima keadaan, ya, keadaan yang buruk seperti COVID ini, ya. Tatkala yang rumit, wah, mengeluh, ini sumbernya dari mana? Bagaimana menyelesaikannya? Wah, dipikir jauh-jauh, ya. Padahal juga bukan bidang dia, dipikir juga percuma. Itu udah ada bidangnya, ngapain dia pikirkan? Nah, orang sederhana itu sangat mudah menerima keadaan, ya, kecuali tapi sederhananya estetis bagus. Tapi kalau sederhananya itu misalnya begini, itu ada getaran, itu beda. Ini kan halus semua. Kalau dia ada getaran, ya, nah itu beda lagi. Nanti kita akan bahas tanda tangan yang ada getaran, sama kemudian tanda tangan yang kelihatan itu gerakan tangannya itu gerakan tangan yang baik. Nah, itu saudara-saudara, itu beda lagi. Namun kita secara gamblang membahas tentang tanda tangan yang rumit seperti yang saya jelaskan tadi, dan tanda tangan yang sederhana. Silakan Anda memberikan respon ke WhatsApp saya, silakan menghubungi saya kalau ingin ada tanda tangan yang punya kategori seperti ini. Silakan Anda bertanya, atau di pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya, lengkungan, ketajaman, dan yang lain-lainnya, silakan Anda lihat di pelajaran YouTube yang saya sudah tayangkan. Semoga memberkati, semakin mengenal diri sendiri, semakin mengenal orang lain, dan signaturologi atau analisa tanda tangan itu menolong saudara untuk terhindar dari berbagai bahaya, karena kita berhubungan dengan manusia. Seringkali manusia saudara, kita kenal luarnya, kita tidak kenal dalamnya. Signaturologi, analisa tanda tangan, akan membahas dalam-dalamnya hati seseorang, karakter, apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di perasaannya. Salam analisa tanda tangan, sampai jumpa di pelajaran yang berikut.